Salam, selamat malam jemaat dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membawa firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bertekun dalam iman. Setiap orang di dunia ini, termasuk kita, hari ini orang-orang percaya mengalami banyak tantangan dan cobaan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan terus bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan terus hidup dalam sukacita dan kemenangan saat menghadapi apapun yang kita alami hari ini. Baik itu tantangan, pencobaan, apapun itu, kita harus siap menghadapinya. Nah, malam hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu bertekun dalam iman, yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan belajar di sana bagaimana kita dapat bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa berkebenangan, sehingga hidup kita bisa menghadapi tantangan, cobaan yang ada di sekitar kita sepanjang hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat bertekun di dalam iman? Nah, ada yang pertama di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 17, sambil kita baca, sambil kita renungkan, saudara bisa buka ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa dengan bersandar pada Tuhan Yesus. Saya akan membacakan Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa menyimaknya, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dia berkata seperti ini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat bertekun dalam iman sehingga kita dapat hidup berkemenangan melawan tantangan dan cobaan. Yang pertama, menanggalkan beban dan dosa dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana menanggalkan dosa dan bersandar kepada Tuhan Yesus? Bersandar dan menanggalkan dosa artinya kita di dalam menghadapi segala tantangan di dalam dunia ini sering kali kita dihadapkan dengan dua sisi, yaitu kita harus kompromi dengan dosa atau kita tetap berdiri di dalam kebenaran. Bahkan tidak sedikit kita yang masih sering jatuh dalam dosa dan susah menanggalkan segala dosa dan kesalahan. Dan selalu kita mengatakan, nah saya lemah, khilaf. Padahal saat kita menanggalkan beban dosa, itu sebanding kita harus bersandar. Saat kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka beban dan dosa itu akan sedikit demi sedikit akan kita tanggalkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena beban dan dosa ini kan sebenarnya berasal dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan karena keinginan kita. Nah, waktu kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka ada perlawanan, ada
sesuatu yang lahir dari lubuk hati kita untuk lama-kelamaan untuk tidak lagi dan tidak suka dengan pelanggaran dan dosa. Nah, itu yang menjadi sebuah poin pertama buat kita, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan. Tentu dengan bersandar kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa menanggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan memberi kekuatan kepada kita, menyempurnakan iman kita, dan memberikan kepada kita kemampuan dan mampu menjadi teladan dan mampu untuk melewati segala tantangan dan mampu memberi ketekunan kepada kita untuk tetap bertekun dan bersandar kepadanya. Kenapa? Karena Dia yang memberi pertolongan. Hanya Dialah yang mampu menolong saya dan Anda dalam menghadapi tantangan yang seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama, bersandar kepada Tuhan, maka secara otomatis kita akan menanggalkan beban dosa dan kesalahan kita hari lepas hari. Sehingga kita mampu bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, kita harus taat menerima didikan dari Tuhan kita sebagai anak. Anak itu harus dididik. Kenapa anak harus dididik? Supaya dia tidak menjadi anak gampangan. Nah, kalau kita ingin jadi anak, maka kita siap dididik. Kalau kita sudah diangkat menjadi anak dan Allah adalah Bapa kita, maka kita siap menerima didikan. Yang kedua adalah tetap taat saat menerima didikan. Karena banyak orang tidak mau taat saat menerima didikan, hanya taat saat menerima berkat dan saat menerima kasih karunia. Padahal Tuhan berkata, saat kau taat menerima didikan itu, maka kasih karunia anugerah daripada Tuhan akan turun atas hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa bertekun dalam iman? Kita tetap taat saat menerima didikan Tuhan. Di dalam ayat Ibrani pasal 12, ayat 4-11, ya saudara bisa membukanya, tetapi saya baca sebagian saja. Mungkin saya coba baca sampai ayat 11, pelan-pelan saja. Ibrani pasal 12, 4-11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah, kata firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya ulangi ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ayat firman Tuhan dengan jelas, saat kita taat menerima didikan kepada Bapa di surga, dan kita taat sebagai anak, maka ending terakhirnya kita akan diberikan damai bagi mereka yang dilatihnya. Dan tentu itu kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, tidak akan lepas daripada didikan. Karena tidak mungkin kita sebagai anak Allah atau murid Tuhan tidak dididik. Di dalam kehidupan ini kita pasti dididik. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan tantangan
yang memang mau tidak mau kita harus dididik bagaimana menghadapi dunia ini, bagaimana bersikap dengan dunia ini, bagaimana memutuskan segala masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini. Saat kita tidak dididik, kita tidak mampu memutuskan dengan benar. Saat kita tidak dididik, kita tidak mampu bertahan untuk menghadapi tantangan cobaan dunia ini. Saat kita tidak dididik oleh Tuhan, kita pasti akan jatuh dan cenderung melakukan dosa. Nah, oleh karena itu, terimalah didikan itu dengan taat. Itu yang menjadi poin kedua, bagaimana kita bisa, dia katakan tadi, dapat bertekun dalam iman. Yang kedua, kita harus taat menerima didikan dari Bapa kita. Dan kita sebagai anak harus menerimanya. Hari-hari ini banyak orang yang tidak mau dididik di dalam kehidupan dunia ini, baik di dalam keluarga maupun di dalam di mana dia bekerja. Cenderung mereka tidak mau dididik. Mereka merasa paling pintar dan paham. Padahal orang tua mendidik itu untuk kebenaran, seperti Tuhan mendidik kita supaya kita mampu bertahan dan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang semakin hari tantangan di dunia ini semakin pelit, bukan semakin gampang. Teknologi bisa maju, semua serba instan, tapi tantangan semakin hebat. Bahkan di dalam kamar pun kita bisa hidup dalam dosa dan tidak diketahui orang. Nah, kalau kita membuka media sosial hari ini, bahkan kita lihat beberapa hari yang lalu bagaimana perbuatan-perbuatan dosa yang dengan gamblang terpampang dengan vulgar di media sosial. Sehingga hari ini memang serba instan. Teknologi memang luar biasa. Tapi saya mau katakan didikan yang salah, didikan yang tidak sesuai firman Tuhan, maka dia tidak mampu bertekun dalam iman. Dan dia akan berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Dan tentu dia bukan orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Kalau orang yang beriman itu, maka yang pertama tadi, saya yakin dia akan bersandar kepada Tuhan Yesus dan secara bersamaan akan menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, orang yang bertekun dalam iman itu adalah orang yang taat kepada didikan Bapa di surga. Seperti Ibrani 12:4-11, bahwa Tuhan pun mendidik kita dengan keras. Nah, dalam ayat 11 ini tujuan didikan Allah itu adalah untuk kita hidup kudus, untuk hidup benar. Bapa kita surgawi mendidik kita adalah untuk kebaikan kita, agar kita menjadi bagian dalam kekudusannya. Karena Allah kita kudus. Didikan dari Allah memang kadang-kala tidak menyenangkan, kata firman Tuhan. Tapi saat kita menjalaninya, tetapi ini akan menghasilkan buah kebenaran bagi kita yang dilatih oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga, bagaimana kita bertekun dalam iman kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus peduli kepada sesama kita. Jadi kita harus peduli dengan orang lain dengan dasar apa? Karena kita mengejar damai sejahtera yang Tuhan terus berikan kita. Karena ada kekudusan yang Tuhan lingkupi kita, dan kita terus memberi dampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12-17 berbunyi demikian. Saya baca buat kita Ibrani pasal 12 ayat 12-17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi peduli kepada orang lain adalah sebuah langkah ketiga kita bertekun di dalam iman. Bagaimana kita peduli dengan orang lain? Ya, kita harus berdamai kepada semua orang. Sebisa-bisanya kita tidak memiliki musuh. Musuh satu orang menurut filsafat itu terlalu banyak.
Itu sebuah buku filsafat berkata bahwa musuh satu orang pun terlalu banyak. Bagaimana cara berdamai kepada semua orang? Kita harus tetap hidup kudus di tengah-tengah hidup di dunia ini yang tidak ada kekudusan dan kebenaran. Dan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang banyak mengalami akar kepahitan, kebencian, kekecewaan. Walaupun kita dikecewakan, tetapi firman Tuhan malam hari ini untuk kita bertekun dalam iman. Dia berkata, jangan engkau dikuasai akar pahit dan cabul, katanya di situ, di dalam ayat yang terakhir. Artinya, di dalam dunia ini tidak lepas daripada mencari damai. Tidak lepas daripada peduli kepada sesama. Nah, oleh karena itu, langkah ketiga tadi, bagaimana kita bertekun dalam iman, peduli kepada orang lain, dengan cara hidup di dalam kekudusan dan tidak dikuasai oleh akar kepahitan. Bagaimana Anda dan saya? Apakah mampu bertekun dalam iman di zaman modern ini? Mampu. Karena kenapa? Yang pertama tadi, kita bertekun dalam iman karena kita bersandar pada Tuhan Yesus, sehingga kita mampu menangkalkan beban dan dosa kita. Yang kedua, kita bertekun dalam iman karena kita taat menerima didikan dari Bapa kita yang ada di surga, karena kita sebagai anaknya. Dan yang ketiga, untuk bertekun dalam iman, kita harus peduli kepada orang lain dengan menjaga kekudusan kita, hidup berdamai dengan semua orang, dan tidak hidup lagi di dalam akar kepahitan. Itu yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Biarlah menjadi dasar buat kita, menjadi rema di dalam hidup kita untuk kita renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kasih dan kemurahan anugerah-Mu memenuhi hidup kami. Kami sudah belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.